Ya pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai bagaimana komponen ataupun profil dari pimpinan KPK baru yang terpilih di bawah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki komitmen luar biasa untuk memberantas korupsi. Pak Zainur, mungkin kita harus bilang di 5 tahun terakhir KPK kemarin juga banyak disorot, tapi justru permasalahannya yang banyak disorot di internal KPK sendiri. Beberapa permasalahan yang kemudian menyeret nama beberapa oknum pimpinan KPK, kemudian citra KPK yang juga sempat mengalami penurunan. Nah, dengan adanya pimpinan KPK yang baru, tugas tanggung jawab seperti apa, sebesar apa kemudian yang harus dilakukan sehingga bisa mengembalikan citra yang baik tentunya, termasuk menjawab challenge dari Presiden Prabowo Subianto sendiri? Ya Mbak, yang pertama menurut saya adalah tantangan untuk berani dan mau menolak segala bentuk intervensi dari eksternal, baik itu dari kekuatan politik maupun dari kekuasaan penegak hukum lain, institusi asal mereka. Potensi untuk adanya intervensi itu sangat besar. Mengapa? Karena yang pertama KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang kedua semua pimpinan KPK saat ini berasal dari institusi aparat penegak hukum dan juga lembaga audit, sehingga kemungkinan terjadi dual loyalty itu sangat besar. Mereka loyal kepada KPK, tetapi di lain sisi mereka loyal kepada lembaga asal. Nah, sehingga mereka harus membuktikan, seperti Pak Saud tadi sampaikan, pembuktian mereka hanya bisa dilakukan dengan menolak segala macam bentuk intervensi. Dari mana masyarakat bisa tahu kalau mereka itu tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan eksternal? Ketika mereka menangani perkara, apakah perkara yang mereka tangani itu mengandung unsur-unsur politisasi, baik itu yang seharusnya ditangani kemudian tidak ditangani, atau sebaliknya yang seharusnya tidak ditangani malah ditangani. Yang kedua adalah menurut saya, kalau mereka sudah bisa untuk menolak dan melawan segala macam bentuk tekanan eksternal, khususnya dari kantor asal mereka, mereka harus menata internal KPK dari problem-problem masalah integritas. Keroposnya KPK kan disebabkan oleh pimpinannya yang kemudian jual beli perkara, Firly Bahuri dan kawan-kawan. Nah, kemudian itu menular sampai level bawah, misalnya di rutan KPK, melakukan pemerasan dan seterusnya. Oleh karena itu yang mereka harus lakukan pertama adalah menata internal KPK untuk mengembalikan spirit integritas, zero tolerance, ya, menjelaskan kepada seluruh pegawai bahwa sekarang tidak boleh lagi main-main dalam bentuk apapun. Segala macam bentuk pelanggaran akan ditindak secara tegas. Nah, yang ketiga adalah menunjukkan kinerja. Kenapa ini sangat penting? Karena 5 tahun terakhir KPK tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan. KPK kalah jauh dari kejaksaan. Kejaksaan berhasil mengungkap kasus-kasus besar seperti misalnya Asabri, Jiwasraya, ada kasus Surya Darmadi, Timah, ya, dan seterusnya. KPK mungkin hanya kasus bansos Kemensos yang cukup signifikan, tetapi itu pun tidak cukup untuk mengangkat citra KPK di hadapan publik. Publik akan kembali percaya kepada KPK kalau KPK yang pertama menunjukkan independensi, tidak bisa diremote dari luar. Yang kedua, kalau KPK internalnya benar, tidak main perkara, tidak melanggar etik, tidak memeras tahanan. Yang ketiga, kalau KPK menunjukkan kinerja, mengungkap kasus-kasus besar, kasus-kasus strategis, termasuk kasus-kasus korupsi aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum itu merupakan asal rumah dari para pimpinan KPK terpilih ini. Sehingga menurut saya ini tantangannya sangat besar dan publik akan terus melihat, diawali dengan rasa tidak percaya, seperti halnya saya termasuk bagian yang tidak punya banyak harapan terhadap pimpinan KPK saat ini dengan konfigurasi yang demikian. Tapi ya kita berikan waktu, mereka punya waktu untuk membuktikan kepada publik. Tetapi nanti publik akan segera memvonis kalau mereka ternyata main perkara, atau mereka tidak independen, atau mereka tetap membiarkan bentuk-bentuk pelanggaran di internal KPK, Mbak. Oke, baik. Pak Saud, cukup beratkah kemudian komposisi pimpinan KPK yang sekarang untuk menjawab mungkin trust issue ya yang beredar di awal-awal mereka kemudian terpilih? Karena kalau kita evaluasi setidaknya dari 5 tahun ke belakang, nampaknya KPK harus bekerja keras untuk kembali menunjukkan taringnya nih Pak Saud. Ya, pertama kalau kita mengendaki mereka apakah itu lari jauh atau lari cepat, mereka tinggal stylenya aja. Ya, untuk bekerja, mereka sudah punya resource yang ada di situ gitu. Persoalannya kembali lagi kan bahwa pengalaman menunjukkan 5 tahun belakangan ini kan mereka tidak perform itu bukan di sana tidak ada standar. Tapi? Ada standarnya. Kalau
kalau di pegawai KPK kan selalu saya bilang ada 9 nilai. Kamu terus jujur, peduli, mandiri, disiplin. Nah kalau di Dewas tuh ada yang namanya nilai ISKPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan, dan seterusnya. Kalau pimpinan KPK ini yang 5 ini tidak mengemban nilai ISKPK, walaupun ISKPK itu kemarin dipingin ditambah satu lagi nilai apa gitu waktu ditanya jawab di DPR. Nah itu ya mereka akan jadi pertanyakan terus. Sama dengan kasusnya Firly. Firly itu apa berintegritas kayak begitu? Apa dia sinergi dengan kepolisian yang ada cerita mengembalikan 2 orang stafnya itu ya? Terus kemudian apakah pemimpinan kayak begitu yang benar? Apakah profesionalisme kayak begitu? Apakah itu adil? Nah kalau ini dipakai oleh Dewas untuk kemudian mengawasi 5 orang ini, awas loh, gue punya 5 instrumen nih, gue liatin lo hari demi hari. Dan kemudian pegawainya juga dilihat mereka jalan nilai-nilai 9 nilai yang disebut jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana, berani, adil. Saya berulang mengatakan kita nggak perlu orang-orang jujur tapi penakut di KPK, itu nggak. Makanya satu paket 9 nilai itu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan seterusnya. Nah ini kalau dipegang sebenarnya itu yang kita pegang sebelum undang-undang KPK itu terjadi, baru itu dibuat, kita udah menjalani itu gitu. Nilai itu sudah given, sudah ada di situ. Tinggal itu diikutin aja. Nah pegawai men-challenge pimpinannya juga kalau di-challenge dengan pegawainya, ya dia harus tegas, harus berani juga. Ya menutup kemungkinan penyidik-penyidik Anda juga di-remote dari luar. Anda nggak di-remote, tapi penyidik Anda kemungkinan besar di-remote. Saya punya pengalaman, saya bentak. Diam kamu. Saya tahu ini, kamu nanti kayak kamu nih lah. Lawyernya si A itu. Seperti kamu nih bicara, kamu diam di situ. Dia harus berani begitu. Jadi dia harus lihat juga penyidik-penyidik ini apakah punya potensi, penyidik, penuntut dan seterusnya apakah punya potensi di remote. Supaya dengan demikian presidennya di atas tuh tinggal tinggal dia ngangkat partitur begini, mereka main di sini, main di sini, main di sini. Jadi nggak noise kemana-mana. Ini kan sekarang kemarin ada noise di penegak hukum yang lain soal jaksa yang ribut-ribut segala macam itu ya. Itu sebenarnya kan persoalan-persoalan internal yang diselesaikan di dalam. Nah kita harap juga nanti KPK jangan banyak noise di luar gitu. Diselesaikan di dalam karena ada Dewas dan ada inspektoratnya di dalam. Ya 2 ini coba dipakai, jangan tumpang tindih nih. Ini kan ada 2 di dalam pengawas tuh. Ya karena mereka sudah ASN semua. Nah 2 ini seperti apa? Kalau di lembaga lain kan nggak ada Dewas nih, di kementerian lah katakan gitu. Yang ada itu inspektorat. Nah 2 ini kalau sinergi nggak terbut-terbutan pekerjaan, ya kita bisa mengatakan Dewas itu tidak ompong. Dia punya gigi untuk menggigit siapapun gitu. Gua gigit lo ya. Dan jangan lama-lama, kalau pidana ya dorong aja dia pidana. Ya, itu karena kita keren. menantikan betul Bang bagaimana kemudian kinerja KPK ya seperti yang disampaikan Pak Zainur juga, justru yang belakangan kejaksaan kemudian mengungkap masalah-masalah besar dalam kasus korupsi. Ya itu sekarang kan dibalik. Kalau dalam konsepnya itu kan berdirinya KPK itu supaya dia bisa men-trigger koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan seterusnya itu ya. Sekarang kan dibalik gitu. Ya karena apa? Karena memang kita beberapa tahun ini sibuk membahas pekerjaan mereka, mereka bukan bicara kinerjanya, mereka bicara sistem, terus curhat di Komisi 3. Sebenarnya itu curhat itu sudah merupakan satu pertanda sebenarnya mereka udah angkat tangan sebenarnya. Ya, jadi artinya begitu curhat itu sebenarnya itu udah memang gambaran bagi kita mereka sudah menyerah, dan oleh sebab itu style baru ini sekarang mungkin mereka akan bikin strategi baru. Tapi mereka harus mau diinduksi itu di apa namanya? Senior-senior diajak datang, ngobrol gitu. Itu tips ya, tips resep dari Pak Saud. Tapi kalau Pak Zainur singkat saja, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK yang baru dengan komposisi sedemikian sehingga bisa menjawab tantangan besar memberantas korupsi tentunya, sekaligus juga yang menjadi PR besar dari Presiden Prabowo Subianto, kejar koruptor sampai ke Antartika pun juga harus diselesaikan begitu? Ya, mereka harus mau mendengar suara masyarakat. Sama dengan Pak Saud sampaikan tadi. Kenapa? Karena KPK itu didirikan atas aspirasi masyarakat. Kalau mereka mau mendengar aspirasi masyarakat, setiap ada gejala-gejala mengarah kepada pelanggaran, maka akan segera bisa dideteksi. Yang kedua, menurut saya mereka harus segera petakan. Ke depan ini akan ada banyak program-program pemerintah yang juga tidak lepas dari resiko korupsi. Misalnya ada infrastruktur, makan siang gratis, dan seterusnya. Maka ini harus segera dipetakan resiko korupsinya. Mereka harus berperan di bidang pencegahan sekaligus juga menyiapkan kartu pengaman dalam bentuk penindakannya. Yang terakhir menurut saya,
Sekali lagi, hanya satu harapan masyarakat, mereka harus independen. Karena Oke. utama dari KPK nilai pentingnya adalah independensi. Kalau KPK tidak independen, tidak butuh KPK. Pemerintah sudah punya kepolisian, sudah punya kejaksaan di bawah presiden. Maka untuk melengkapi kepolisian, kejaksaan, dibutuhkan KPK yang independen, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, Baik. khususnya dari instansi asal mereka. Ya. Publik akan apresiasi kalau KPK punya fokus Oke. untuk Baik. membantu institusi penegak hukum memperbaiki diri dalam Baik. arti pencegahan maupun penindakan. Oke. Buktikan kepada publik bahwa mereka itu care kepada institusi Baik. asalnya, termasuk mengobati, Ya. memberikan jamu, sehingga nanti semuanya bisa membaik, Ya, Mbak. baik. Kita nantikan tentunya pembuktian dari pimpinan KPK yang baru tentunya dalam memberantas korupsi di negeri ini. Terima kasih Pak Saud Situmorang, terima kasih Terima kasih, Pak Janur. Pak Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali menghadirkan informasi untuk Anda di mana Presiden Prabowo Subianto mengundang Raja Inggris Charles III untuk kembali berkunjung ke Indonesia. Sesaat lagi informasinya.